Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil diskusi daring yang telah kita lakukan, saya melihat ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Menjawab pertanyaan Muhammad Fuad terkait pakan untuk pedet yang baru lepas sapi. Biasanya pedet atau cempe yang lepas sapi, pakan yang dikonsumsi itu akan sama dengan induk. Menjawab pertanyaan Muhammad Fuad terkait pakan untuk pedet yang baru lepas sapi, biasanya pedet atau cempe yang lepas sapi, pakan yang dikonsumsi itu akan sama dengan induknya. Karena proses lepas sapi itu kita sudah mempersiapkan ternak sehingga ternak muda itu dapat mengkonsumsi pakan yang sama dengan induknya. Selama proses masa sapi, pertumbuhan rumen dan lambung lainnya akan menyesuaikan, sehingga dalam proses itu harus disesuaikan pakan-pakan sehingga menyiapkan ternak dapat mengkonsumsi pakan yang sama dengan induknya setelah dia disapi. Selanjutnya, pertanyaan terkait pemberian pakan fermentasi yang memiliki pH rendah. Adakah efek sampingnya pada ternak? Pemberian pakan pH rendah pada ternak ruminansia sejauh ini belum memberikan dampak yang tidak diinginkan. Oleh karenanya ada beberapa perlakuan yang kita lakukan sebelum memberikan pakan tersebut pada ternak. Salah satunya adalah dengan mengangin-anginkan terlebih dahulu, atau sebelum diberikan silase yang telah dibuka itu diangin-anginkan. Kelebihan ternak ruminansia dibanding ternak lainnya, di dalam rumen terdapat mikroba rumen yang terdiri dari berbagai jenis. Nah, fungsi mikroba tersebutlah yang akhirnya dapat Selanjutnya pertanyaan Adi Wicaksono terkait dengan selective grazing. Yang menyebabkan selective grazing adalah ternak digembalakan dalam satu hamparan padang pengembalaan yang luas tanpa ada pemisahan atau pengkotak-kotaan. Untuk menanganinya, sebaiknya padang pengembalaan yang luas itu dibagi menjadi beberapa kotak atau klaster yang dalam satuan waktu tertentu ternak tinggal di dalamnya. Kemudian berpindah dari kotak yang satu ke kotak yang lain dalam jangka waktu yang telah kita tentukan sesuai dengan pertumbuhan hijauan yang ada dalam klaster tersebut. Misalnya dalam satu padang pengembalaan kita bagi menjadi 8 padang pengembalaan. Kotak pertama kita tempati selama 6 hari atau 7 hari. Kemudian setelah itu pindah ke kotak berikutnya, kotak B, juga selama 7 hari. Kemudian pindah ke kotak C selama 7 hari, terus begitu siklusnya. Sehingga pada saatnya kembali ke kotak A, itu rumput di kotak A sudah dapat memenuhi kebutuhan ternak tersebut. Dengan penanganan seperti itu, selective grazing tidak akan terjadi. Untuk lebih jelas, silahkan ambil mata kuliah padang pengembalaan. Pertanyaan selanjutnya dari Sherlina Widya terkait pemberian pakan pada feedlot yang baik berapa kali dalam sehari. Jika kita berhadapan dengan kondisi seperti ini, itu kita akan bertemu dengan hukum efisiensi pemberian.
Secara teori, pemberian pakan semakin banyak itu akan semakin baik. Jadi misalnya pemberian 2 kali dibanding dengan 4 kali, itu dampaknya terhadap pertumbuhan akan lebih baik pemberian pakan yang 4 kali. Tapi pada kasus feedlot itu akan kita lihat efisiensinya. Efisiensi yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita proses pemberian pakan tentu membutuhkan waktu dan tenaga yang juga cukup banyak. Sehingga kadang di feedlot itu kita hanya memberikan pakan 2-3 kali. Dengan perhitungan yang tepat, pakan akan tersedia sepanjang masa sehingga tidak menyebabkan ternak kekurangan pakan. Selanjutnya terkait pertanyaan Yustia, penggunaan crib feeding apakah dapat digunakan pada ternak dewasa atau hanya pada pedet saja? Sebagaimana kita ketahui, definisi crib feed sebelumnya adalah pemberian pakan tambahan pada pedet prasapih atau pada ternak prasapih dengan bahan pakan yang diformulasi khusus yang bertujuan untuk memperbaiki pertambahan bobot dan skor tubuh sehingga terjadi peningkatan pada saat ternak dijual pada saat sapi. Sehingga pada saat kita menerapkan pada yang lain, tentu saja itu bukan crib feeding, tapi mungkin bisa disebut dengan pakan yang lain. Jadi sekali lagi crib feeding digunakan untuk ternak muda sebelum di sapi. Untuk pertanyaan selanjutnya, Renti, terkait dengan pemberian pakan dan kualitas daging itu nanti silahkan ambil di mata kuliah feedlot, lebih jelas dan panjang dijelaskan di sana. Selanjutnya pertanyaan Andika terkait rotasi padang pengembalaan. Pergeseran ternak di padang pengembalaan. Selanjutnya pertanyaan overfeeding pada ternak induk. Pertanyaan dari Cici. Overfeeding dapat mengakibatkan kesulitan kelahiran. Kenapa? Karena overfeeding yang terjadi pada ternak mengakibatkan ternak yang dikandung itu menjadi lebih besar. Oleh karena itu, memang untuk penanganan ternak betina bunting ini perlu diatur pakannya dengan optimal. Tidak boleh kurang dan tidak boleh juga berlebih. Sebaiknya optimal. Pada saat induk betina mengalami kekurangan tidak sesuai dan akan mengalami beberapa dampak dan akan mengalami beberapa. Sedangkan pada saat overfeeding, anaknya jadi besar pada saat overfeeding dan melahirkan, anaknya jadi besar di kandungan produksi susu dan melahirkan berkurang karena mekanisme proses pembentukan susu juga berkurang karena mekanisme proses pembentukan susu sebagian nutrisi digunakan untuk pertumbuhan janin. Karena sebagian nutrisi digunakan untuk pertumbuhan janin. Selanjutnya pertanyaan Eva Aprilia, mana yang lebih menguntungkan metode pengemukan dengan pastura fattening, dry lot fattening, atau kombinasi antara pastura dan dry lot fattening. Jika kita lihat metode ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, tergantung dari kondisi kita yang seperti apa. Pada saat kita mempunyai lahan yang luas, tentu pengemukan dengan metode pastura fattening itu lebih menguntungkan. Sedangkan jika kita tidak memiliki lahan yang luas, dry lot fattening dapat kita gunakan. Nah, jadi segala sesuatunya sangat tergantung dengan kondisi atau sumber daya yang kita miliki.
pertanyaan dari Nurul terkait dengan pertumbuhan kompensasi atau istilah yang kita sering sebutkan adalah compensatory growth. Itu adalah pertumbuhan yang dipercepat. Untuk mengaplikasikan compensatory growth atau pertumbuhan kompensasi, ini sebenarnya kita memiliki dasar, yaitu adalah ternak yang memiliki pertumbuhan tidak baik padahal dia memiliki potensi yang baik, potensi genetik yang baik. Jadi hal ini dikarenakan ternak tersebut tidak mendapatkan kecukupan pakan. Oleh karena itu, kita dapat melakukan compensatory growth pada ternak-ternak yang seperti ini. Dalam jangka waktu tertentu, kita dapat memacu pertumbuhan ternak itu sehingga dapat normal seperti yang kita harapkan, mencapai bobot 300 pada usia 2 tahun. Sedangkan pada ternak yang mengalami pertumbuhan normal, compensatory growth ini tidak akan bisa kita lakukan. Baik, berdasarkan hasil diskusi daring terkait dengan manajemen pakan, ada beberapa yang ingin saya luruskan. Kita harus dapat membedakan antara yang dilarang berdasarkan peraturan menteri adalah antibiotik growth promotor. Jadi growth promotor yang berbasis antibiotik. Nah, mungkin itu yang dijelaskan juga di kelas yang lainnya. Akan tetapi yang perlu kita ketahui bahwa telah dikembangkan juga model-model growth promotor yang lain. Mungkin kalian juga sudah sering mendengar istilahnya alternatif growth promotor. Nah, alternatif growth promotor ini dapat bersumber pada berbagai macam bahan-bahan alami. Nah, kita sering temukan sekarang bermunculan produk-produk herbal, ya itu berbasis pada alternate growth promotor. Nah, bentuk lain yang bisa digunakan itu adalah jenis-jenis probiotik dan prebiotik. Kedua jenis probiotik dan prebiotik ini juga merupakan salah satu atau essential oil, juga enzim. Penelitian-penelitian yang pada saat ini sering dikembangkan menggunakan bahan-bahan yang berbasis yang telah disebutkan tadi untuk memacu pertumbuhan pada ternak, baik itu di ternak ruminansia maupun non-ruminansia. Jadi sekali lagi di sini saya ingin menggarisbawahi bahwa yang dilarang adalah penggunaan growth promotor yang berbasis antibiotik. Akan tetapi untuk growth promotor atau zat perangsang pertumbuhan lainnya yang berbasis alami, kita masih dapat menggunakannya seperti yang telah saya sebutkan tadi. Saya kira sudah cukup jelas penjelasan terkait penggunaan growth promotor atau zat perangsang pertumbuhan pada ternak. Demikian paparan singkat terkait beberapa pertanyaan yang perlu penekanan dan penjelasan lebih lanjut dari saya. Saya cukupkan diskusi kali ini. Semoga bermanfaat.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.